Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Puji Mujur dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang masa berumah tangga Pangeran Siddhartha yang merupakan mata pelajaran agama Buddha kelas 4 semester 1. Topik pembicaraan kali ini, pembelajaran 1 adalah lomba keterampilan. Sebelum belajar, anak-anak berdoa dan duduk hening terlebih dahulu. Kali ini kalian doa dan duduk hening secara mandiri ya. Karena itu ini silakan di mute ya supaya berhenti gambarnya untuk teks doa dan juga teks duduk hening. Silakan berdoa kemudian dilanjutkan dengan duduk hening. Minimal 5 menit. Silakan. Nah, setelah kalian tadi sudah berdoa dan duduk hening, ya, sesuai dengan waktu yang kalian pilih, tiba waktunya kita mencari tahu apa sih manfaat atau apa sih tujuan belajar kalian hari ini. Pertama, kalian belajar nanti harus bisa disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa menjelaskan tujuan dan jenis-jenis perlombaan yang dengan benar. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan makna perlombaan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha dalam kehidupan saat ini. Baik, yuk kita mulai pelajaran sekarang. Anak-anak, masih ingat peristiwa apa ini? Ya, ini adalah peristiwa lahirnya Pangeran Siddhartha yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Ya, di mana kalian masih ingat ramalan Petapasita. Petapasita meramalkan kelak kalau udah dewasa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Tetapi kita tahu Raja Suddhodana tidak menginginkan itu. Karena raja menginginkan anaknya untuk menjadi raja menggantikan beliau. Nah, setelah dewasa, raja memanggil Pangeran Siddhartha untuk membicarakan masa depannya. Nah, karena beliau khawatir sekali kalau nanti ya dia menjadi Buddha, karena kebiasaan sehari-harinya Pangeran Siddhartha senang bermeditasi. Itu ya. Jadi kekhawatiran ramalan Petapasita takut menjadi kenyataan. Akhirnya atas petunjuk para penasihat kerajaan, Raja Suddhodana berniat menikahkan Pangeran Siddhartha. Maka diundanglah putri-putri dari seluruh negeri datang ke istana agar putranya dapat memilih salah satu dari mereka menjadi istrinya. Ini ya. Para raja, orang tua para putri yang diundang ya. Ini setelah datang menolak untuk memilih Pangeran Siddhartha. Kenapa? Karena mereka menganggap Pangeran Siddhartha tidak memiliki kemampuan selayaknya seorang ksatria. Sehingga mereka khawatir putrinya tidak dapat dilindungi oleh Pangeran Siddhartha. Mendapat jawaban demikian, Raja Suddhodana akhirnya menemui Pangeran Siddhartha untuk meminta Pangeran Siddhartha menunjukkan kemampuan sebagai seorang ksatria. Nah, akhirnya dimulailah perlombaan. Ayo mencari tahu apa perlombaan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Kita ikuti kisahnya. Kemudian Raja Suddhodana memutuskan untuk mengadakan perlombaan ketangkasan seorang ksatria yang diikuti oleh seluruh pangeran dari berbagai kerajaan. Lomba yang dipertandingkan ialah balapan kuda, menaklukkan kuda liar, bermain pedang,
dan memanah. Di balapan kuda, Pangeran Siddhartha menunggangi kuda Kantaka dan memenangi pertandingan. Demikian juga dengan lomba menaklukkan kuda liar. Karena kekuatan cinta kasihnya, Pangeran Siddhartha mampu memenangi pertandingan. Di dalam layar ini, orang-orang lain, ya, pangeran-pangeran lain ada yang ditendang, nggak ada yang bisa menaklukkan kuda liar. Tetapi Pangeran Siddhartha bisa menaklukkan, tapi tidak ditayangkan. Kalian bisa dilihat di buku ya, Pangeran Siddhartha bisa menaklukkan kuda liar. Nah, perlombaan berikutnya adalah perlombaan bermain pedang. Pangeran Siddhartha mampu memenangi pertandingan. Di permainan pedang, Pangeran Siddhartha memenangkan pertandingan karena menebang pohon dengan sekali tebas. Yang lainnya berkali-kali, ya. Nah, dalam pertandingan terakhir, tak seorang pun yang mampu mengangkat busur panah yang besar yang disediakan oleh kerajaan. Pangeran Siddhartha mampu mengangkat busur panah itu dengan tangan kirinya. Kemudian dia memetik tali busur itu dengan tangan kanannya untuk menyesuaikan. Suara getaran yang ditimbulkan tali busur tersebut begitu kerasnya sehingga gemanya terdengar di seluruh wilayah kerajaan Kapilawastu. Nah, dari semua perlombaan, anak-anak sekalian, akhirnya Pangeran Siddhartha memenangkan perlombaan tersebut. Demikian ya kisah dari perlombaan. Jadi ada 4 perlombaan. Tetapi apa makna dari semua itu? Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu tahu dari kisah tadi, pertama yang harus kamu tahu, yang sudah kamu ketahui adalah Raja Suddhodana menginginkan Pangeran Siddhartha berumah tangga dan menjadi raja. Ingat ya tadi, Raja Suddhodana tidak ingin anaknya menjadi budak. Yang berikutnya, kalian juga tahu berdasarkan cerita tadi, ya kisah tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa kekayaan saja tidak cukup. Karena setiap orang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian sebagai bekal untuk berumah tangga. Kita tahu tadi ya, Pangeran Siddhartha kan anak orang kaya. Pangeran dan raja, hartanya banyak. Tapi ditolak karena apa? Karena diragukan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi pesannya anak-anak, kekayaan ternyata memang tidak cukup. Karena itu kalian dari sekarang harus bersiap diri untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang nanti kelak dewasa kamu perlukan. Karena nanti kalau dewasa tentu ya akan memilih berumah tangga. Jadi berumah tangga itu tidak gampang. Karena itu dari sekarang harus bekerja keras, belajar untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan supaya menjadi orang ahli. Sehingga kamu nanti dewasa memiliki keahlian yang bisa dipakai untuk hidup. Berikutnya apa lagi yang bisa kita ketahui dari kisah tadi? Pangeran Siddhartha memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Nah, inilah ya yang bisa kamu ketahui. Nah, setelah kalian tahu apa makna dan tujuan dari cerita ini, yuk sekarang kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Berkah Mulia ciptaan Bante Sadanyano. Sudah bisa? Lagunya begini. Cantik wajahnya juga hatinya. Ingat? Baik, kalau sudah ingat yuk kita nyanyi bareng-bareng ya.
panjang usianya. Oh sungguh bahagia. Itulah berkah untuk mereka yang hormat orang suci mulia. Itulah berkah bagi mereka yang menghormati orang tua. Cantik wajahnya juga hatinya, oh sungguh bahagia. Sehat dan kuat panjang usianya, oh sungguh bahagia. Itulah berkah untuk mereka yang menghormati suci mulia. Itulah berkah bagi mereka yang menghormati orang tua. Mudah kan ya? Oh, sedikit salah tadi ya. Oke, kalian bisa pelajari sendiri ya. Ini bisa kamu pause, bisa kamu dengarkan berulang-ulang sampai bisa. Nah, selanjutnya kita melakukan pemecahan masalah ya. Nah, ini anak-anak ada problem solving. Kalian bisa di-post ini, baca dengan baik, nanti jawabannya kamu kirim ke Bapak Ibu gurumu ya. Nah, apa masalahnya yang untuk dipecahkan oleh kalian? Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temanmu atau dengan orang tuamu atau dengan siapapun ya. Masalahnya adalah Danu anak yang dikenal pendiam di kelasnya. Mungkin kamu punya teman seperti ini ya. Berbeda sekali ketika ia berada di rumahnya. Ia terlihat aktif, ceria, dan juga pandai. Jadi di rumah dia ceria, tapi di sekolah pendiam. Suatu ketika diadakanlah lomba cerdas cermat di sekolahnya dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Danu ingin sekali mengikuti lomba tersebut, tetapi guru dan teman-temannya meragukan kemampuan Danu. Nah, ini tugas kalian adalah bantulah Danu bagaimana caranya agar guru dan teman-teman mempercayai kemampuannya sehingga Danu dapat ikut lomba. Yo, diskusikan bersama teman kelompokmu. Kalau sudah temukan jawabannya, cara-cara supaya Danu bisa dipercaya untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Ya, berikan alasannya dan cara-caranya. Lalu kirim ke Bapak Ibu gurumu. Demikian ya anak-anak. Setelah hari ini sudah selesai belajarnya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Yang penting tadi ya, ingat bahwa setelah dewasa itu hidup itu nggak gampang, jadi perlu pengetahuan dan keterampilan. Dari sekarang harus banyak belajar supaya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan nanti kelak kamu dewasa. Yuk, sekarang doa ditutup sesuai dengan ini doa belajarnya ya. Demikian ya, kalian doa secara mandiri. Terima kasih. Namo Buddhaya.